Shalom, pendengar radio yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu saudara dimanapun saudara berada. Kiranya kasih dan berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kehidupan kita. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, melalui program Renungan Pengajaran Kata Ros Ministry, kembali diberkati dengan firman Tuhan. Mari bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kesempatan berbahagia ini firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18. 2 Korintus 3 ayat 1 18 itu menjadi pembacaan nas kita. Tapi saya akan membaca khususnya ayat yang ke-18b dari 2 Korintus 3. Berkata demikian, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tapi renungan firman Tuhan dalam kesempatan inilah berubah lebih baik. Berubah lebih baik. Saudara yang kasih Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus adalah sasaran utama kehidupan orang percaya. Bagaimana kita mencapai sasaran tersebut? Bila grafik kualitas hidup kita tidak menunjukkan suatu peningkatan. Untuk mencapai tingkatan serupa dengan Kristus, ada yang harus kita lakukan, yaitu mau berubah ke arah yang positif. Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita semakin hari semakin berubah ke arah yang lebih baik? Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri sendiri. Salah satu unsur utama evaluasi diri adalah kejujuran. Kendala terbesar penghambat evaluasi atau koreksi adalah keakuan yang besar, kesombongan, gengsi, kenyamanan, dan keengganan mengalami perubahan itu sendiri. Karena itu, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, diperlukan namanya kerendahan hati. Kita harus rendah hati dan juga kerelaan untuk membayar harga. Kalau di waktu-waktu lalu kita gagal karena mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka hari ini, esok kita harus belajar mengandalkan Tuhan, melibatkan Dia di dalam segala perkara. Kalau kemarin kita bermalas-malasan beribadah dan melayani Tuhan, maka sekarang seperti apa dikatakan Paulus dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau dulu fokus hidup kita semata-mata untuk kepentingan sendiri, sekarang kita harus bertekad supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain, sehingga kita semakin disukai Tuhan dan juga manusia seperti halnya Samuel. Saudara yang kasih Tuhan, kalau dulu dalam melakukan segala sesuatu selalu terbesit motivasi tidak benar, yaitu mencari pujian dan hormat bagi diri sendiri, segeralah minta ampun kepada Tuhan. Dan mulai sekarang kita harus punya tekad seperti Yohanes Pembaptis. Dalam Yohanes 3:30 berkata, "Ia," maksudnya Yesus, "harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Ini ungkapan Rasul Yohanes, di mana Tuhan yang dipermuliakan, Yesus yang ditinggikan, dan dia dengan rendah hati dan rela menjadi kecil, dalam arti bahwa hanya Yesus yang layak dihormati, dipuji, ditinggikan. Jika kemarin kita tidak mampu mengekang lidah untuk tidak mengomel dan bersungut-sungut, mulai hari ini kita bertekad
memfungsikan lidah sesuai dengan firman Tuhan, yaitu penuh ucapan syukur, bersaksi dan memberitakan Injil. Perihal berubah tentulah dari pihak kita, yaitu ada kemauan yang keras, ada kemauan yang terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Yesaya 60 ayat 1 berkata, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Bangkitlah dari masa lalu, apapun masa lalu kita yang mengandalkan diri sendiri, kekuatan sendiri, dunia ini. Sekarang saatnya kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Yang dulu kita hidup untuk kepentingan sendiri, hari ini kita hidup untuk kepentingan orang banyak. Terlebih hidup kita adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi berkat, kekuatan, motivasi bagi kita semuanya. Selamat beraktivitas. Tetaplah semangat menjalani kehidupan. Tetap setia, berdoa dan menjaga Alkitab. Ikuti protokol kesehatan. Pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita sehat, keluarga sehat, Indonesia sehat. Puji Tuhan, Immanuel. Tuhan beserta kita sekalian. Haleluya.